sebetulnya ada yang paling harus kita takuti, yakni ketakutan itu sendiri. Ya, kita bisa kalah oleh ketakutan kita sendiri loh. Bahkan belum keserang saja, kita sudah stepping down di tingkat apa ya? Kesini nggak berani, ke situ pakai masker. Kita mungkin nanti di sekitar rumah saja kita merasa udara ini sudah terlalu berbahaya. Mas Pri sehat? Alhamdulillah Mas Doni. Alhamdulillah, kesehatan itu adalah sangat berharga, tapi unfortunately biasanya kita menyadari kesehatan setelah sakit, ya kan? Nggak dijaga gitu. Dan di hari-hari ini saya sedang menulis catatan tentang soal-soal yang mungkin mengingatkan saya sendiri ya Mas Doni. Yakni antara rasa takut dan cemas itu kalau tidak seimbang itu metabolisme kehidupan bersama itu bisa terganggu. Takut dan cemas harus seimbang. Harus seimbang. Maksudnya? Ya, kita itu hidup di dalam secara emosi ya. Hidup di dalam skala itu. Sebelahnya takut, cemas dan harap. Nah itu aku takut dan cemas itu kan sama ya. Iya. Ini penyiar kalau sudah berumur begini. Harap dan cemas ya. Harap dan cemas. Saya sedang menyiapkan catatan ini sebagai sebuah refleksi atas banyak kejadian yang berlangsung di hari-hari ini. Nanti jadi buku? Bisa saja itu dikembangkan sebagai sebuah ide yang relatif komprehensif, tetapi biarlah penyulutnya adalah ide yang relatif mungkin parsial, mungkin juga hanya elementer, tapi sebetulnya yang elementer itu bagian dari kedaulatan yang lebih besar. Jangan salah, pondasi itu yang kadang menjadikan masalah. Tersembunyi itu, malah tersembunyi itu pondasi itu. Misalnya begini, Mas Doni, antara harap dan cemas yang tidak seimbang. Kita kan jarang sekali takut kepada soal-soal yang sangat tidak kita pikirkan, tidak kita duga, dan kita remehkan, dan tersembunyi dari mainstream imajinasi kita. Kita itu takut kepada kalau setoran kita merosot, karir terhambat, terus politik tidak sukses. Tapi kita ini tidak pernah takut kepada virus sampai virus itu datang kepada kita. Saya kira dulu ada SARS, ada ini MERS, ada sampai kemudian 2N1 apa tuh flu burung. Iya, flu burung. Itu menakutkan ketika dia datang. Ketika dia belum datang, ketakutan kita itu gimana ya kalau billing berkurang? Ya, bagaimana sekolah nanti kalau tidak ranking kita tidak excellent? Terus bagaimana nanti kalau aku nggak kebagian jabatan? Ketakutan itu kesana arahnya. Takut, cemas sama ya. Takut, cemas atas hal-hal itu. Atas hal-hal yang sebetulnya soal-soal yang mulai menjadi klise di dalam kesatuan hidup yang kompleks ini. Klise karena dari dulu jurusan otak ke sana terus. Ya kan? Padahal kita diganggu virus sedikit saja, karir bisa nggak terlalu penting. Malah semua habis tuh. Kalau udah sakit karena virus misalnya. Kita kalau pengusaha itu ketakutan kita itu di hari-hari kemarin barangkali menyangkut omset yang menurun, atau keuntungan yang menurun saja menakutkan. Padahal untung loh ya.
Ya, padahal masih untung itu. Apa penjelasannya? Kenapa sama virus nggak pernah takut, baru ketika datang takutnya? Ya nyatanya begitu, yang kita tidak duga-duga itu datang, habis kita ini. Apa penjelasannya? Kenapa kita nggak merasa takut cemas dengan virus, baru datang baru takut? Itulah sebetulnya kelemahan-kelemahan yang paling harus diingatkan dari manusia ini. Jadi insting untuk menganggap remeh soal-soal yang tidak terduga hanya karena dia tidak terduga. Ya, itu ternyata menyimpan bahaya yang luar biasa. Ini kemajuan-kemajuan IT, kemajuan-kemajuan omset, karier. Ini tiba-tiba di tangan virus yang berkembang cepat ini lumpuh semua kita ini. Bahkan belum diserang saja hati kita itu sudah penuh paranoia yang justru karena paranoia itulah yang diingatkan oleh Roosevelt dulu, bahwa sebetulnya ada yang paling harus kita takuti, yakni ketakutan itu sendiri. Kita bisa kalah oleh ketakutan kita sendiri loh. Bahkan belum keserang saja kita sudah stepping down di tingkat kesini nggak berani, ke situ pakai masker. Kita mungkin nanti di sekitar rumah saja kita merasa udara ini sudah terlalu berbahaya. Itu ketika udah datang. Bahkan datang saja kan belum tentu mendatangi kita. Bahwa 1, 2 sudah terindikasi, itu belum sebuah kepastian akan datang ke kita. Juga akan datang ke kita. Maksudnya bahwa ketika sudah ada berita soal virus corona baru kita takut. Sebelumnya nggak kepikiran, takut gitu. Hanya karena soal-soal ini tidak pernah dibiasakan sebagai sebuah ketakutan, sebagai sebuah alertness lah setidaknya. Kita alert itu kepada gimana nih kalau kita nanti masa depan kita tidak nanti ikut di departemen ini. Departemen pun ini kering nih, ini harus basah. In this case bener tuh tadi kutipannya bahwa kesehatan tuh mahal, tapi baru kita nyadar setelah hilang gitu ya. Itu diingatkan, jangan sampai kita nggak menyiapkan rasa takut itu gitu ya. Maka ketakutan itu tidak boleh hanya berada di soal-soal yang mainstream saja. I see. Nasihatnya gimana? Ya waspadai soal-soal yang tersembunyi. Kita ini kan hanya cenderung terlatih untuk memungut soal-soal yang tampak, soal-soal yang praktis, tetapi soal-soal yang tersembunyi itu mentang-mentang dia tersembunyi, ya kita abaikan. Karena emang virus kan kecil ya. Ya bukan cuma kecil, gak kelihatan. Kecil itu masih kelihatan dia kecil. Makanya karena saking gak kelihatannya, jadi boleh gak? Ya wajar kan mas gak kelihatan, jadi kita gak aware. Nah, pekerjaan manusia itu sebetulnya kalau ia bernama manusia tidak direkomendasikan menangkap hanya soal-soal yang setara indrawi. Ya. Karena lampu ini ketika Edison menemukan lampu ini bukan indrawi lagi. Gimana dia soal visi. Dia menangkap cahaya itu di dalam ruang hampa, yang ternyata ruang hampa itu pandangan orang awam. Bagi Edison itu penuh itu partikel-partikel di. Nah, tentu pencapaian manusia setidaknya sekarang ini, walaupun kita sedang dicekam oleh rasa kecemasan, kita juga bisa menangkap virus itu setidaknya dari skema pengetahuan. Ini kan berarti, coba mungkin cara pengobatan kita masih butuh terus berjuang. Tetapi manusia sekarang ini, ilmu kedokteran sekarang ini sudah menemukan, oh itu virus. Oh itu namanya ini. Corona kan lumayan banget. Betul. Itu hasil jerih payah orang-orang yang berhasil menembus ruang-ruang sunyi itu. Ya. Karena itu aku jadi ingat Indonesia tuh katanya bangsa yang post factum. Suka telat gitu loh. Tergopoh-gopoh kalau udah kejadian gitu.
sebelumnya sih aman-aman aja, tenang-tenang aja gitu. Ya, misalnya itu bukan persoalan Indonesia. Ini virus ini kan bukan dari Indonesia, Mal. Berarti keterlambatan itu sebetulnya kecenderungan manusia secara universal. Orang virus ini dari sono. Iya kan? Berarti yang terlambat kan sono. Oke. Ini pembelaan diri lah. Pembelaan diri sebagai bangsa Indonesia. Tapi enggak, secara umum kan pernah kita misalnya kejadian baru nanti kita akan ini gitu ya, di case yang lain tuh maka kita kan disebut bangsa yang post factum gitu, suka telat antisipasi gitu ya. Itu lebih pada kerendah hatian kita kepada kekurangan-kekurangan kita ya, agar kita ini juga memiliki self kritik kepada kita sendiri, karena realitas itu memang juga ada di dalam kita. Yeah. Tapi bangsa-bangsa lain apa juga tidak ada? Oke. Banyak. Aku bangga menjadi Indonesia. Maksudnya jangan sampai terus kita terlalu merendahkan diri kita gitu ya. Kita kok ini sih yang jelek-jelek aja gitu. Coba kita, kalau kita lihat daftar kita sebagai korban atas keterlambatan pihak lain, sadar kepada perilaku mereka. Oke. Kayak banyak juga. Hutan kita ini kalau hanya kita konsumsi sendiri nggak habis. Oke. Ya, ini kan ada mereka gitu. Jangan nyalain diri kita nggak bisa jaga, enggak, karena yang mau ngerampok terlalu kuasa gitu. Korupsi, suap itu saja dua arah. Oke, baiklah. Ya. Menarik nih ya. Ini menyeimbangkan nih biar kita tidak terlalu meratapi diri kita. Aduh, betapa bangsa kita bangsa jelek, buruk enggak ya. Kita sering dianggap bangsa-bangsa yang dianggap masyarakat yang korup oleh bangsa-bangsa di dunia, katakanlah, tidak hanya dari kita sendiri. Coba lihat orang-orang yang ingin kerjasama dengan kita di era-era itu, dan tidak tahu di era-era sekarang. Sudah terkenal sekali, gampang masuk ke Indonesia loh. Suap saja si E, si B, si C. Jadi pelakunya mereka juga. Tapi sebenarnya soal virus corona masih ya. Ini kan menjadi apa ya? Aku bilang juga satu pembelajaran ya, kalau kita bicara soal mawas diri gitu ya. Kan kemarin beberapa bangsa pihak luar mempertanyakan ya, Indonesia ini harusnya ada corona nih, kok belum ada gitu. Terus dipertanyakan gitu ya, sampai Perdana Menteri Australia kan bilang, saya tidak bermaksud tidak sopan, tetapi kami mempunyai, kurang lebihnya ya, mempunyai mekanisme untuk mendeteksi lebih baik. Itu nggak sopan, Pak. Iya. Itu nggak sopan, Pak Perdana Menteri Australia. Iya. Nah, maksud saya kemudian ketika setelah terjadi, mereka bilang, I told you, no, tuh kan gitu. Jadi memang nggak tahu gimana nih untuk membela diri kita bahwa kita nggak, we are not that bad gitu loh. Karena kan orang kayak ini media asing pada mengkritisi kita loh, karena ya dibilang kita tadi telat, nggak maksimal mengantisipasi virus corona gitu. Ya, ada soal-soal yang kita memang harus berani melakukan self kritik ya, Mas Doni. Tetapi untuk itu nggak usah butuh Australia kan. Masyarakat kita sendiri kan juga punya kritik yang keras kepada pemerintahnya. Jadi itu kita sendiri ngaku soal itu. Setidaknya masyarakat. Nah itu dia. Masyarakat kan, pemerintah saja nggak usah virus corona. Soal-soal yang lain saja punya kritikusnya yang keras. Jadi soal ini sebetulnya nggak perlu negara-negara lain untuk mengkritisi kita. Kita sendiri sudah kenyang bertabrakan wacana dengan kita sendiri. Jadi sebetulnya sudah rampung di kita sebagai sebuah dialektika. Ya, tinggal apakah sebetulnya dialektika ini memiliki outcome seperti yang kita inginkan. Saya kira pemerintah kita pasti belajar, karena tidak mungkin pemerintah kita, jangankan kok kepada corona, kepada kritik saja. Pemerintah kita itu juga sangat menghitung. Apalagi sudah kena kritik, nanti corona jebol juga misalnya. Ya, kita tidak harapkan itu. Pasti pemerintah sangat penuh ikhtiar-ikhtiar untuk mengantisipasi. Begini loh Mas Doni, pemimpin di era sekarang ini bahkan meredam kritik itu saja, itu sudah bagian dari kurikulum besar. Apalagi kok meredam bahaya.
Jadi kita secara alamiah pasti tidak cukup berani kita bermain konyol itu. Perkara di dalam berpolitik, di dalam menegakkan usaha-usaha ini ada hambatan ini, hambatan itu. Itu justru usaha kita bersama agar soal ini kita bisa minimize gitu. Oke. Moderat banget loh ya, makanya dipakai di mana-mana ya kan. Loh, ini pandangan objektif bukan moderat sebetulnya. Sorry. Ya? Bukan pandangan objektif, bukan pandangan moderat. Ini tidak ada hubungannya agar diundang ke sana, diundang kemari. Objektif, bedakan moderat sama objektif ya. Lah, mau bisa apa kita? Iya betul. Kira-kira itu loh, kenapa kita nggak selama ini nggak bisa objektif ya? Ya, itu karena kan kalau kita ya pemerintah gimana sih lambat loh ya. Karena gitu, kita berkubu-kubu itu. Oh, I see. Baiklah. Nah, jadi kembali ke soal harap, cemas, maka kan dulu ada acara TV H2C ya, harap cemas gitu. Jadi apa nasihatnya ya tentang harap dan cemas yang harus menyeimbangkan tadi itu? Ya itu harus seimbang. Harus seimbang. Harap itu harus selalu kita gantungkan setinggi-tingginya, cemas juga sama. Karena misalnya harapan tentang PAD misalnya, ya kan harus cemas kepada ekologi, begitulah. I see. Ya. Ini moderat nih. Bukan hanya moderat. Objektif lagi. Mestinya begitu. Mestinya itu seimbang. Iya, sebuah keniscayaan itu. Nah, nanti kalau 50 tahun baru ketahuan bahwa PAD itu nggak penting-penting amat dibanding misalnya bla 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 bla. Itu nggak di ini. Oke, baiklah. Oke, harap-harap cemas itu harus menjadi seimbang, keniscayaan kita sebagai manusia kan, harap tapi perhatikan cemas juga, dan itu bukan moderat, itu adalah objektif. Keniscayaan bagi manusia harus objektif kan ya. Mungkin bahasa yang lebih memadai lagi, objektivitas itu saja masih terlalu subjektif ya. Oh, oke. Objektif, karena objektivitas saya bisa disubjektifikasi oleh pihak lain loh. Itu dia. Tapi kalau keperpihakan kita kepada keseimbangan, saya kira kita tidak perlu berdebat. Oke. Baiklah. Kalau Anda masih mau berdebat, silakan bikin forum sendiri.